Siapa yang tidak kenal dengan kopi-kopi dari Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara? Kenikmatan rasa dan aroma kopi hasil tanah Sumatera bukan hanya terkenal bagi pecinta kopi di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Tapi, mungkin belum banyak yang mengenal kopi Sipirok. Sebagian besar orang lebih mengenal kopi Mandailing. Ditilik dari sejarah, penanaman kopi di wilayah Sipirok memang tidak lepas dari penanaman kopi di wilayah Mandailing. Sekitar tahun 1800, pemerintah kolonial Belanda saat itu membuka perkebunan kopi di wilayah Sipirok. Setidaknya, ada 6 daerah Sipirok yang menjadi penghasil utama kopi, yakni Sipirok, Marancar, Angkola Timur, Arse, Seipardolokole, dan juga Ikbilah. Keunikan dari karakteristik kopi Sipirok ini adalah rasanya yang cukup legit. Jika diseruput, rasanya menggoda. Tekstur dari kopi ini tidak pekat dan cukup lembut. Rasanya yang pahit menjadi sangat khas dan mudah mengalir. Dengan kadar tingkat keasaman yang rendah, karakter kopi Sipirok ini ada rasa spicy seperti jahe dan serai, coklat, dan juga asam yang rendah. Rasa unik dan berkarakter khas ini yang membedakannya dengan kopi daerah sekitar. Rasa asam yang terbilang cukup rendah dan cenderung memiliki karakter rasa agak manis, legit, dan juga sensasi rasa kopi yang kental dan kuat. Dengan kadar tingkat keasaman yang rendah, kopi ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh para pecinta kopi yang memiliki masalah dengan lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suangku Ponpane, alamat Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Baik, sekitar tahun 2010, saya resign dari kantor Samsat Tapanuli Selatan. Waktu itu sudah hampir 5 tahun kerja di sana. Karena saya lihat hidup jadi petani itu sangat mulia dan tidak banyak cengkunetnya gitu. Dan 2010 saya beranikan membeli lahan kopi di sekitar Sialaman. Dari 2010 sampai sekarang saya rutin jadi petani kopi. Saya kira potensinya sangat luar biasa, apalagi kaula muda sekarang, anak-anak milenial sudah mulai merambah ke situ jadi petani kopi. Tidak mengharap mengajar menjadi PNS, tapi mereka bisa dan punya harapan di kopi ini, menjadi petani kopi. Yang pertama, kita harus yakin bahwa dari kopi kita bisa hidup. Kemudian banyak belajar gitu. Banyak belajar tentang bagaimana kopi yang seharusnya, bukan petani kopi yang musiman gitu. Jadi mulai dari tanam yang bagus, bibit yang bagus, sampai panen yang bagus, pemangkasan dan sebagainya. Harus banyak belajar lagi. Gitu. Dan harapan saya ini bukan musiman, ada juga bantuan dari pegiat kopi, pengusaha kopi untuk mendampingi para petani kopi ini, apalagi yang petani kopi yang mau belajar. Harga gabah sekarang itu tadi 38 sampai 40 ribu. Kalau cherry ada yang minta sekitar 11 ribu sampai 15 ribu. Kalau green bean-nya 80 sampai 90 itu. Nanti bervariasi dia. Dengan segala keunggulan tersebut, kopi Sipirok mampu menjadi finalis kompetisi kopi terbaik Nusantara di ajang Jogja Coffee Week yang kedua. Dari 67 sampel kopi Arabica WOS seluruh Indonesia, mulai Sumatera sampai Papua, kopi Sipirok ditetapkan sebagai finalis kopi terbaik urutan ke-8 dengan skor 80,41 pada kategori Arabica WOS dengan standar Specialty Coffee Association yang berlaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, pada liputan kali ini saya Rasid As-Saf Dongoran, MSI, Wakil Bupati Kabupaten Tapuri Selatan, ingin menyajikan sebuah liputan singkat seputar kopi yang ada di Kabupaten Tapuri Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Di Kabupaten Tapuri Selatan ini kita menyebutnya, kalau berbasis atau berdasarkan putusan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian disebut dengan sertifikasi indikasi geografis. Artinya secara geografis kopi ini berasal dari Kabupaten Tapuri Selatan dengan sebutan resmi, yakni kopi Arabica Sipirok. Secara geografis kopi Arabica Sipirok ini terdiri yang ditanam pada 6 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Aigila, yang kedua, Kecamatan Saipardolok-Kole, yang ketiga, Kecamatan Arse, yang keempat, Kecamatan Sipirok sendiri, yang kelima, Kecamatan Maracar, dan yang keenam adalah Kecamatan Angkola Timur. Nah, yang sudah disertifikasi adalah oleh Kementerian Hukum sebagai geografisnya di Tapsel ada Arabica Sipirok, ya, kopi Arabica Sipirok. Jadi dengan varietas Arabica. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai wakil bupati, saya mendorong seluruh Bapak Ibu petani untuk bergiat, ya. Hanya butuh tekad. Kita adalah petani, pekerjaan kita di KTP juga petani. Kita bisa mengelola pertanian kita, pertanian kopi kita dengan tanaman-tanaman selingan seperti bawang, cabai, ya, kemudian yang lain-lain mungkin, ya. Nah, dengan kita selalu merawat, memangkas, mensanitasi kebun-kebun kopi kita menjadi lebih baik ke depan, maka tentu diharapkan produktivitas hasil dari panen kopi kita semakin banyak, kualitas dari kopi kita semakin meningkat. Jadi bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas dari kopi itu sendiri perlu didorong, dan itu harus dari masyarakat sendiri. Fungsi pemerintah, peran pemerintah adalah membantu tentunya. Dari era ke era pemerintahan pastilah akan membantu para petani tanpa membeda-bedakan apapun, sepanjang tekad perjuangan dari petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya menghimbau kepada kaum muda di Tapuri Selatan untuk lebih kreatif memanfaatkan produksi-produksi petani dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang kemudian bisa diperdagangkan sehingga mempunyai nilai tambah. Ya, di musim digital hari ini, pemasaran digital, tentu kita bisa berbisnis dari daerah, kita kirim ke manapun. Manfaatkanlah waktu-waktu luang untuk bisa mengelola kopi dengan membeli dari petani-petani kita, sembari dengan dipenuhi dengan belajar tentang kualitas kopi, mengelola kopi, mulai dari green bean, roast bean, maupun ground bean atau bubuk, ya. Ada gabah, ada biji berasnya, ada yang sudah disangrai, ada yang bubuk. Nah, Anda bisa menguasai itu dan kemudian Anda bisa mengurus perizinannya di instansi pemerintah, dan tentunya akan dibantu oleh instansi pemerintah. Jangan banyak mengeluh, lakukan dulu. Bertekad terus. Lalu, menjadi pengusaha kopi tidak mungkin semerta-merta dengan membalikkan tangan. Tentu tekad Anda sebagai kaum muda itu penting. Tekad ini terus-menerus akan insya Allah akan menghasilkan ke depan. Sekali lagi, tidak ada yang dihasilkan dengan cara mengeluh. Tapi saya yakin pemuda-pemudi di Tapuri Selatan jauh dari sifat itu. Anggap saya memotivasi sehingga ini menjadi baik ke depan. Dan terakhir, kepada para perantau, Bapak Ibu perantau yang berada dimanapun di luar Tapsel, mari kita beli kopi Arabica yang ada di Tapuri Selatan ini melalui jaringan informasi.
berbagai pengrajin dan berbagai petani yang ada di Tapsel ini. Tentu dengan putaran-putaran tersebut, petani akan lebih semangat untuk bertani. Oleh sebab itu, seluruh stakeholder tentu harus bekerja keras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan. Kerja keras itu dimulai dengan bagaimana kita menyatukan pikiran-pikiran, lalu bernegosiasi dengan hal-hal yang realistis untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peran kita masing-masing di antara stakeholder itu. Saya kira demikian dari saya. Semoga Kabupaten Tapanuli Selatan yang kita cintai ini semakin baik ke depan dengan tekad yang kuat, dengan mengucapkan tetap berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dibantu oleh kerahmatan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, horas, horas, horas.